Ya untuk yang kedua ya, yang kedua ini materinya ini diisi oleh Ustadzah ini ya, Ustadzah Tajdini MPD ya. Ini education psikologi doktorat fasilitator sekolah penggerak. Ini yang belum kenal bisa jadi kenal ya. Kita lanjut aktivitasnya ini mom of 4 grades and son. Apa ini yang bisa ya Inggris ini aku tidak terlalu, saya ini enggak terlalu bisa bahasa Inggris. Ini Islamic University Tribakti Lirboyo Kediri, ini dari Lirboyo Kediri, dia sekolahnya di sana ya. Founder sekolah baruku. Terus Head on Inclusive Division JSIT Indonesia, mantap. Untuk yang mau kontaknya ini bisa di bawah profilnya ini ya. Ini bisa di kontaknya bisa dihubungi. Jalan Bantara ya, langsung aja ke materinya lama. Strategi belajar di sekolah untuk anak ABK menurut Sri Susanti Tajadini MPD. Fungsi dasar pendidikan untuk ABK. Fungsi dasarnya untuk yang pertama ini fungsi preventif ya, preventif atau upaya pencegahan agar tidak muncul hambatan belajar dan hambatan perkembangan akibat dari kebutuhan khusus. Jadi walaupun dia kebutuhan khusus, kita harus berupaya mencegah agar tidak muncul hambatan untuk belajarnya. Walaupun dia berkebutuhan khusus, dia harus bisa belajar dengan selayaknya tanpa hambatan, seperti itu ya. Untuk yang kedua ini fungsi intervensi. Fungsi intervensi adalah fungsi upaya menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang sudah terjadi pada diri anak. Jadi ini sudah terjadi ya. Bagaimana kalau sudah terjadi? Ini upaya mengenainya kita pelajari nanti bersama. Lanjut ke yang ketiga adalah fungsi kompensasi, upaya pendidikan untuk menggantikan fungsi yang hilang atau mengalami hambatan dengan fungsi yang lain. Ini fungsi kompensasi. Jadi kita masih ada keringanan ya, kompensasi ya. Upaya mendidik untuk menggantikan fungsi yang hilang. Fungsi apa nggak tahu. Atau mengalami hambatan dengan fungsi yang lain. Oke, lanjut. Bisa dipahami ya. Siapa saja yang membutuhkan layanan inklusi ini ya, sekolah inklusi ini sekolah yang unik ya. Ini sekolah berkebutuhan khusus yang uh, sekolah berkebutuhan khusus untuk siswa yang berkebutuhan khusus dan reguler ini bisa bersama, belajar bersama. Inilah sekolah inklusi. Satu siswa dengan kekhususan fisik. Ya, kekhususan fisik. Dia terkhusus mempunyai kelebihan atau kekurangan fisik ya, dalam fisiknya. Siswa dan kekhususan perilaku. Jadi perilakunya tidak normal atau tidak sewajarnya atau mungkin melebihi batas normal manusia ya. Seperti itu. Itu namanya ABK berkebutuhan khusus perilaku. Siswa dengan kesulitan belajar. Jadi ada juga nggak cacat fisik dan nggak apa ya, perilakunya normal, tapi untuk belajar dia mengalami kesulitan belajar ya. Ini juga termasuk siswa inklusi. Siswa gifted and talents. Kalau gifted apa ini maknanya? Yang tahu mungkin bisa dicek tulis di komentar ya. Dan talented atau talenta ya. Mungkin talenta apa ya? Talenta apa ya? Namanya itu kayak yang bisa dilakukan kayak gitu ya. Talenta dia apa kayak gitu. Dia talentanya seperti apa, dia bisanya apa kayak gitu ya. Kalau talenta itu kebisaan dari anak tersebut.
bahasa lainnya mungkin ada yang tahu ya. Ini ada contoh-contoh nih. Ini ada contoh-contoh anak ABK, pengajaran anak ABA seperti ini. Ini pengenalan lingkungan Smart Nur Hidayah. Di sini juga ada bersiap mengurangi samudra mencari mutiara di SMA IT Nur Hidayah. Ini ada iklan juga di sini. Yang pertama ada asesmen. Asesmen meliputi 2 poin ya. Yang pertama akademik. Yang akademik itu meliputi baca, tulis, hitung. Baca, tulis, hitung. Ya untuk akademik seperti itu ya. Untuk akademik seperti itu. Jadi ketika ada anak berkebutuhan khusus kriteria tidak bisa baca, tulis, hitung, itu asesmennya di akademik ya. Yang kedua, developmental atau motoriknya, pemikirannya, persepsinya, kognitif, perilaku, bahasa, dan komunikasi, dan lain-lain banyak sebagainya. Ini cuma ada 2 asesmen ya, akademik dan development. Development ya banyak sekali ternyata. Alternatif penempatan. Penempatan untuk di sekolah inklusi dapat dilakukan dengan berbagai model sebagai berikut. 1. Kelas reguler, inklusi penuh. Jadi dalam ruangan terdapat siswa inklusi semua, ya. Anak belajar bersama sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Jadi anak ABK bersama anak yang reguler tanpa ada perbedaan. Yang kedua, kelas reguler dan klaster. Jadi klaster itu pengelompokan. Anak belajar bersama anak lain di kelas reguler dalam kelompok khusus. Oke, satu kelas tapi berkelompok-kelompok, yang satu reguler, yang satu ABK. Yang ketiga, kelas reguler dan pull out. Anak yang belajar bersama anak lain di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Jadi memang dia untuk hariannya itu di kelas, tapi untuk jam-jam tertentu dia ada jam khusus bersama pembimbing seperti itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, kelasnya ada model kelas reguler dan klaster dan pull out. Jadi ini dimasukkan semuanya. Anak belajar bersama anak lain. Ini seperti biasanya di kelas reguler. Dalam kelompok khusus, dalam waktu tertentu. Ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Ya, agak sama ya. Yang kelima, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Kelas khusus, jadi kita langsung nggak dicampur di ruangan reguler. Jadi modelnya anak belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Pada sekolah ya, bukan ruang sekolah ya. Bukan ruang sekolah, jadi kelas khusus. Kelasnya khusus, nggak dicampur pada sekolah reguler. Namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler. Dia dikhususkan tempat belajarnya, tapi tentu dapat belajar bersama dengan anak-anak lain di kelas reguler. Namun bidang-bidang tertentu, tidak semua materi pelajaran itu di kelas reguler ya. Jadi dia ada materi-materi yang seharusnya itu bersama pembimbingnya. Settingan penempatan ABK. Settingan penempatan anak settingan penempatan ABK ini. Ini gurunya di pojok ya, di pojok kiri. Lalu gangguan perilaku ini di depan sendiri ya. Jadi tengah kosong ini seperti huruf U. Ini tunagrata ini di tengah. Tunarungu di tengah dan tunanetra. Tunanetra nggak bisa lihat ini. Tunanetra nggak bisa lihat ini di depan sendiri ya, biar jelas. Terus ada tunadaksa. Ini tidak bisa menulis tunadaksa. Ya.
Untuk modifikasi, kita modifikasi adalah change what you learn, atau merubah apa yang dipelajari. Merubah apa yang telah dipelajari. Jadi ada anak ABK yang harus dirubah dari dirinya seperti itu. Jadi mungkin sikapnya, mungkin ya yang tidak sewajarnya mungkin. Perencanaan yang dibuat dilandasi dengan karakteristik atau kekhasan masing-masing peserta didik. Perencanaan yang dibuat, perencanaan kita sebagai pengajar ini dilandasi dengan karakteristik atau kekhasan masing-masing peserta didiknya, menyesuaikan peserta didiknya bagaimana ya. Untuk mengetahui karakteristik peserta didik perlu adanya identifikasi. Kita mengidentifikasi anak tersebut dan asesmen. Asesmen tadi ada dua ya. Asesmennya ada dua. Apa tadi ya? Intinya ada dua. Nanti kita bisa baca lagi kalau lupa. Asesmen di awal penerimaan peserta didik, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Sistem pendidikan inklusi, kita baca lebih lanjut. Ini ada kurikulum. Menggunakan kurikulum nasional di bawah pengawasan dinas dengan melakukan modifikasi sesuai kebutuhan anak. Melakukan modifikasi sesuai kebutuhan anak. Memodifikasi alokasi waktu. Kita modifikasi waktunya yang seperti apa dan dari dinas itu bagaimana. Memodifikasi isi. Isi dari dinas itu pengajarannya seperti apa, tapi yang kita butuhkan anaknya seperti apa. Pembelajaran yang harus diajarkan, kita harus mengajarkan apa pada anak. Jadi isinya ya memang sudah ada kurikulumnya, tapi kita menyesuaikan anaknya perlu diajarkan apa ya gitu. Modifikasi cara mengajar ini terlebih untuk pembimbingnya atau pengajarnya ya. Memodifikasi sarana dan prasarana. Memodifikasi sarana dan prasarana. Jadi untuk sarana dan prasarana ini ya kita menyesuaikan sekolah kita ya. Seadanya sekarang mungkin ya prasarananya ya. Untuk modifikasi lingkungan belajar, mungkin lingkungan belajar juga kita mengikuti apa yang sudah ada ya. Lingkungan belajar untuk ABK khusus ini memang nggak ada, kita ikut sekolah regulernya. Memodifikasi pengolahan kelas tadi ya, ada pengolahan kelas ketika digabung dengan anak reguler, ketika tidak digabung cuma dengan pembimbingnya ya. Untuk akomodasi adalah change how you learn, merubah cara belajar atau cara mencapai tujuannya. Ini ada akomodasi adalah suatu terobosan untukmu mencapai tujuan. Akomodasi ini menyediakan akomodasi untuk peserta didik kebutuhan khusus, berarti memahami bahwa perubahan mungkin diperlukan dalam cara guru mengajar atau menguji. Menyediakan akomodasi, jadi ada akomodasinya ya. Harus ada akomodasi untuk peserta didik berkebutuhan khusus, tidak melulu harus seperti ini. Kita punya kebijakan khusus, berarti memahami bahwa perubahan mungkin diperlukan dalam cara guru mengajar atau menguji, seperti itu. Menurut Van der Heyden 2028, beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan guru untuk menerapkan akomodasi adalah sesi efektivitasnya, yang kedua waktu dan sumber dayanya, yang ketiga adalah kondisi lingkungannya. Ya, sudah sampai di sini ya. Mungkin masih lama atau masih ada ini. Untuk apa ini? 4x4. Untuk akomodasinya ini 4x4. Keterangannya seperti itu. Ini duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi. Ya, ini belum
Tujuannya 1, modifikasi 2, terus substitusinya ada 3 dan omisinya ada 4. Materinya 5, modifikasi 6, substitusinya ada 7 dan omisinya ada 8. Prosesnya ada 9. Yang ke-10 ada memodifikasi dan ke-11 ada substitusi lagi dan yang ke-12 ada omisi. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Ke-13 adalah evaluasi, 14 modifikasi dan 15 16 dan selamat. Mungkin sudah selesai. Jika mereka tidak bisa belajar dengan cara kita, maka kita yang harus belajar dengan cara mereka. Ya pasrah. Wis ora kena diomongi ya manut bae ngono. Cor. Ya terima kasih, ini ternyata materinya sudah selesai. Mungkin kesimpulannya ini yang kedua adalah bagaimana sih kita menentukan anak berkebutuhan khusus ya. Dari asesmennya ini, dari asesmen akademik dan developmentalnya. Lalu pengaturan kelasnya dan setting penempatan ABK-nya. Dan jika ada ya intinya kita menyediakan akomodasi bagi anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Kesimpulannya seperti itu. Dari Sri Susanti Tajahdini. Ya, strateginya seperti itu. Kita pertama menentukan asesmen baik kelas reguler, inklusi penuh, kelas reguler dan klaster ini dicampur tapi berkelompok dengan reguler dan pull out, anak belajar dengan anak lain di kelas reguler namun dalam waktu tertentu pull out itu ditarik keluar ya, pull out. Terus kelas reguler dengan klaster, dengan reguler dengan klaster berkelompok dan pull out ya, dikelompokkan nanti ada waktu tertentu dengan perbimbingan khusus. Terus yang kelima adalah kelas khusus berbagai pengintegrasian, kelas khusus dengan berbagai integrasian. Anak belajar dalam kelas khusus ini terkhusus di ruang khusus ya, terkhusus di ruang khusus. Nah, dan ada setting penempatannya untuk ABK dan modifikasinya. Sistem pendidikan inklusi kita untuk waktunya kita modifikasi, ada isinya juga kita modifikasi, cara pengajarnya, sarana dan prasarana, lingkungan belajar, pengelolaan kelasnya. Ya terima kasih, ternyata banyak sekali yang ilmu yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan, menambah pengetahuan. Mungkin tugasnya untuk videonya ini nanti aku share di grup juga ya, untuk bagai pembelajaran kita. Ya terima kasih, cukup sekian dari saya Rofiq Wahyudin. Sampai di pembelajaran ABK selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.